Hai Sob, ketemu lagi sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Di tangan gue sekarang udah ada Huawei Mate 40 Pro yang kurang lebih 3 mingguan gue pakai sebagai daily driver untuk kebutuhan review. Smartphone ini tuh udah diluncurin sebenarnya sejak akhir tahun lalu Sob. Cuman ya gue baru berkesempatan aja pakai HP ini sekarang di tahun 2021. Nah, selama gue pakai HP ini buat nge-review, ada beberapa poin penting yang harus kalian tahu sebelum beli Huawei Mate 40 Pro. Pengen tahu apa aja? Yuk, tonton terus! Poin pertama yang harus kalian tahu dari Huawei Mate 40 Pro adalah desainnya Sob. Desainnya fleksib banget, asli. Huawei Mate 40 Pro tuh selain desainnya fleksib, build quality-nya juga bagus banget. Dan desainnya sendiri berkarakter, beda dibandingkan dengan flagship lainnya, khususnya bagian belakang. Pas gua pakai HP ini di luar, temen gua sampai bilang, "Sal, itu lu pakai Huawei ya?" Dia sampai tahu, langsung mengenali kalau HP yang gue pakai ini Huawei Mate 40 Pro. Saking berkarakternya desain smartphone ini. Nggak kayak smartphone Android lainnya yang desainnya mungkin kurang lebih sama dengan seri menengahnya ataupun seri entry level yang mereka jual. Layar, poin kedua nih, layarnya. Layar dari smartphone ini Huawei Mate 40 Pro itu tetap melengkung, mirip kayak Mate 30 Pro. Cuman meskipun lengkungannya tetap ekstrim 88 derajat, tapi ada tombol volume di bagian bawahnya. Seri sebelumnya cuman ada tombol power aja dan tombol volumenya itu virtual. Dan rentan banget mistouch ataupun salah pencet pas kita main game ataupun nonton video. Dan kadang tombol volume virtual di Mate 30 Pro juga kurang responsif. Huawei mendengar kekurangan itu dari para reviewer, dari para penggunanya, dan akhirnya mereka menampilkan tombol volume hardware atau tombol volume yang benerannya gitu ibaratnya. Dan tombolnya juga kliki, termasuk tombol powernya. Enak dijangkau, enak ditekan, dan posisinya sebenarnya mepet banget ke bodi belakang. Nih, tuh kelihatan kan? Jadi mepet banget ke bodi belakang, tapi ya itu adalah keunggulan yang dikasih Huawei atau peningkatan yang dikasih Huawei di Mate 40 Pro. Selain layar yang melengkung, kualitas layarnya juga oke banget Sob. Smartphone ini punya layar jenisnya OLED, ukurannya 6,76 inci dengan resolusi 1344p atau pixel. Jadi resolusinya di atas Full HD Plus sedikit. Kerapatan pixelnya sendiri 456 ppi dan dia udah mendukung HDR10 kontennya serta refresh rate 90 Hz. Mungkin di sini kekurangan yang harus kalian tahu. Meskipun dia menyandang status predikat sebagai HP flagship, cuman ya refresh rate layarnya nggak kayak S21 Ultra, nggak kayak Xiaomi Mi 11 gitu ya. Smartphone ini tetap refresh rate-nya 90 Hz, which is itu fitur refresh rate yang sekarang kayak standar banget, yang banyak beredar di HP kelas menengah. Layarnya sendiri udah ngedukung sensor sidik jari yang responsif banget menurut gua. Salah satu yang responsif sensor sidik jari di Huawei Mate 40 Pro. Dan layarnya juga punya punch hole di sini. Punch hole-nya sendiri ukurannya gede banget, jujur aja. Dan ini ganggu. Nggak kayak punch hole berukuran kecil yang ada di HP Android lainnya, yang ada di tengah ataupun di sudut kiri. Ini tuh gede dan panjang lagi punch hole-nya. Huawei kayaknya bodo amat gitu ya, yang penting kan desainnya bagus, melengkung, bezel-less, memang dia bezel-less, tapi ini ganggu banget. Untungnya ada fitur buat menyembunyikan punch hole ataupun notch di Huawei Mate 40 Pro. Jadi kita cuman tinggal masuk ke pengaturan layar dan bisa menghilangkan lubang kamera ini jadi lebih kelihatan elegan aja gitu. Jadi nggak kayak tanggung banget kayak gini. Ya, itu yang harus kalian tahu soal layar Huawei Mate 40 Pro. Poin ketiga yang harus kalian tahu balik lagi ke desain. Smartphone ini meskipun bodinya ukurannya gede loh sob ini, cuman berkat desainnya melengkung, layarnya melengkung, terus bodinya yang kokoh, build quality-nya enak banget buat dipegang. Ukurannya gede tapi enak buat dipegang. Pakai satu tangan, ini pas banget. Terus juga
Terus juga ya tadi desainnya berbeda, khususnya di frame kameranya yang melingkar kayak gini, terus ada tulisan Leica, itu oke banget sih kalau pas buat dipegang. Cuman kekurangannya yang harus kalian tahu di sini, kalau kalian nggak pakai casing atau soft case tambahan yang dikasih Huawei dalam paket pembelian ataupun kalian beli di toko online, cuman gini doang gitu ya, nggak pakai casing, ini licin banget sob. Asli rentan banget ini. Rentan jatuh, rentan kepleset gitu ya ibaratnya. Dan kebayang dong, body premium kayak gini dan full kaca di bagian depan, kalau pecah gitu ya bagian kacanya, aduh itu kekurangan dari body Huawei Mate 40 Pro, licin. Dan gue saranin buat kalian yang mau beli HP ini ya harus siap-siap duit juga buat beli casing tambahan. Poin keempat yang selama ini gue rasakan ketika nge-review Huawei Mate 40 Pro, speknya ngegas banget. Jadi Huawei Mate 40 Pro ini menjadi salah satu smartphone pertama di dunia yang pakai prosesor dengan fabrikasi 5 nanometer, Kirin 9000 5G. Ya, sebelum populernya Snapdragon 888 ataupun Exynos 2100 di S21 Ultra, ya Huawei udah duluan pakai Kirin 9000 dengan fabrikasi 5 nanometer. Prosesor ini selain efisien soal baterai, ngegas banget sob. Apalagi ya dipadukan dengan RAM 8GB, terus storage-nya 256GB, performanya nggak mengecewakan. Karena gua melakukan benchmark pakai 3 aplikasi benchmark seperti biasa, Antutu, 3D Mark, dan PC Mark, skornya mantap. Antutu benchmark, skor smartphone ini benar-benar di luar perkiraan gua. Gua kira Kirin 9000 itu ya di bawahnya Snapdragon 888. Ternyata skornya tinggi banget sob. 741 ribuan. Wow, itu gede banget. Itu tinggi banget. Bahkan melebihi benchmarknya Xiaomi Mi 11 yang pernah gue uji juga. Skornya itu, wah jauh sih skornya, selisihnya. Sementara untuk 3D Mark, smartphone ini mencatatkan skor, jadi untuk slingshot ekstrim dan slingshot biasa itu max out, alias skornya udah maksimal. Dan untuk wildlife stress test sama wildlife pengujiannya, akhirnya smartphone ini juga memperoleh skor yang bagus. Untuk wildlife stress test, Mate 40 Pro memperoleh skor 6.344 poin untuk best loop dan 3.386 poin untuk lowest loop. Sementara untuk stabilitasnya itu mencapai 53,4% dengan raihan FPS rata-rata antara 12 sampai 49 FPS. Itu wildlife stress test sendiri menurut gua adalah salah satu pengujian grafis yang berat, yang benar-benar menguras performa smartphone, menguras baterai dari smartphone saking beratnya gitu sob. Pas nguji HP ini pakai pengujian yang tadi, HP ini tuh sempet panas banget karena ya berat banget pengujian dari 3D Mark itu. Sementara untuk pengujian dari wildlife, skornya sendiri 6.253 poin dengan FPS rata-rata mencapai 37,40 FPS. Jadi ya cukup bagus, apalagi Huawei Mate 40 Pro juga dinilai 3D Mark telah berhasil mengalahkan 92% ponsel yang pernah diuji pakai pengujian wildlife. Performanya ngegas, Antutunya kencang, 3D Mark pemrosesan grafisnya juga oke. Gimana kalau untuk keperluan multitasking ataupun ya aktivitas serius lah kayak kerja, chatting, browsing, dan lain-lain. Berdasarkan PC Mark, gue cukup kaget dengan perolehan skor yang diraih oleh smartphone ini. Skornya cuma 8.872 poin aja, dan itu skor yang cukup rendah untuk sebuah flagship karena ya itu skor yang biasanya diraih oleh HP-HP kelas menengah. Karena ponsel flagship yang biasanya gue review itu skornya di atas 10 ribuan di PC Mark. Cuman skor dari PC Mark ini ataupun Antutu dan 3D Mark memang nggak menggambarkan performa ataupun kinerja smartphone secara keseluruhan. Karena secara real life, secara penggunaan aslinya gitu ya, gue puas dengan Mate 40 Pro khususnya untuk multitasking, menjalankan berbagai aplikasi dan lain-lain. Karena gini nih, buka chatting terus bareng sama browsing, nonton video itu gantian tuh. Kadang main game juga, terus buka email, ya lancar-lancar aja. Nggak nge-lag, nggak ada gangguan. Ngetik juga aman-aman aja, nggak ada delay, nggak nge-lag. Poin selanjutnya, gaming.
HP ini bisa disebut sebagai HP gamingnya Huawei. Kenapa? Karena fitur gamingnya lengkap sob, asli. Gue pas lagi ngoprek-ngoprek gitu ya, ternyata ada app assistant di dalamnya, di dalam pengaturan alias settings. Nah, di app assistant ini ternyata ada fitur tersembunyi namanya Game Space. Namanya Game Space. Nah, di Game Space ini ada beberapa pengaturan. Salah satunya kayak air triggers. Air triggersnya ROG Phone. Ya, jadi kalau ROG Phone kan air triggersnya disimpan di body ya. Nah, kalau air triggers ala-ala Huawei Mate 40 Pro itu disimpannya ataupun diletakkannya di layar, di lengkungan layar jadinya. Jadi tombol L1, R1 tuh di layar dan itu responsif banget sob. Ngebantu banget buat kalian yang suka main CODM, PUBG Mobile terutama game-game FPS. Itu enak banget buat nembak, buat ngeker, ngeker tuh ngarahin musuh gitu ya. Itu enak banget. Nama air triggers di Huawei Mate 40 Pro sendiri itu namanya LR button. Jadi kita bisa ngatur posisi tombol virtual yang akan ditekan di lengkungan layar ini sesuai keinginan kita. Jadi gampang banget pengaturannya. Jadi game space dari Huawei Mate 40 Pro ini ya fiturnya cukup lengkap. Ada juga focus mode dan lain sebagainya. Cuman ya nggak ada fitur-fitur kayak FPS counter, terus presentasi penggunaan CPU, GPU, terus juga nggak ada informasi suhu. Ya cuman secara overall gue juga cukup kaget sih dengan fitur game space dari smartphone ini. Jauh lebih lengkap dibandingkan dengan seri terdahulu. Mungkin ya ini memang basicnya software, tapi ya terbilang Huawei Mate 40 Pro ini punya fitur gaming yang lengkap. Poin selanjutnya masih tetap gaming. Huawei Mate 40 Pro asyik banget buat tipe main game sob. Asli. Dipakai main CODM, PUBG Mobile, Genshin Impact. Wah, asli rata kanan grafis masih bisa dilibas dengan melancar. Nggak ada nge-lag. Terus juga suhu dari smartphone ini juga masih cukup normal. Sebagai buktinya, gue bakal mainin deh satu game kali ya, CODM. Biar kalian tahu grafisnya kayak gimana. Dan juga pengalaman gue saat main game di smartphone ini. Oke, gue sekarang mau main CODM, segame aja lah ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, Huawei Mate 40 Pro maksimal grafisnya rata kanan, bener-bener rata kanan. Grafisnya very high dengan frame rate-nya max. Terus juga di sini fitur games space-nya udah aktif. Kita langsung pakai fitur focus mode. Dan di sini ada LR button setup. Nah, untuk mengaturnya kita bisa masuk ke controller dulu di gamenya. Terus juga baru tekan LR button setup, terus set position. Nah, RL-nya kita atur. Nah, kalau yang R kan sesuai di sini nih. Tuh. Kalau L-nya di sini, jadi kita harus bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita mau ngatur air triggers ala-ala Huawei Mate 40 Pro ini ada di mana. Kalau udah save, terus confirm juga di game CODM-nya. Nah, sekarang kita coba main mode free for all kali ya. Mode yang gue suka gitu. Terus mapnya coba Crossfire. Oke, kita gaskeun. Oke, kita main mode free for all di map Crossfire. Biar kelihatan kita pakai AK-47. Yoi. Tuh, lihat. Kalau misalnya kita ketekan, dia langsung ngeker. Ngeker tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngarahin ke musuh kali. Apa ya bahasa enaknya tuh? Tuh kan mantep banget coy. Bokong. Main bokong enak. Wih, stabil banget ini, serius.
Stabil banget, lihat. Ih. Daripada mencet di layar, mending mencet di sini. Ini memang literally memang kita mencet di layar, cuman kayak dibantu aja gitu. Nge-cheat legal lah ibaratnya, si Huawei itu ngasih fitur cheat legal buat main game-game kayak gini. Cuman kalau AK tuh ininya pelurunya dikit. Darahnya udah mau tipis coy. Bokong. Oh. Wah, disampah parah. Lihat, gampang banget, serius. Aduh, dibokong. Enak banget, serius. Kayak berasa main di ROG Phone. Gua kan udah pernah nge-review ROG Phone 3 ya. Enak sih itu. Itu apa? Dibokong lagi, suwe. Siapa ini yang suka main bokong nih? Parah banget. Main tuh pada depan-depan kayak gini, jantan. Main kok bokong. Kamu ngelempar bom apa sih? Ya Allah. Rusuh amat jadi orang. Kalau nggak bisa pakai sniper, jangan pakai sniper. Maksain banget sih orang. Bokong lagi, dia lagi yang ngebokong. Parah banget. Ini menang main bokong doang nih, bener-bener. Kesal. Hostile hunter-killer drone inbound. Enemy shock RC is coming. Udah 15 lagi. Aduh. Ya masa di video review gak kalah ini? Aduh. Ya Allah. Jangan ngomong kata kasar, lagi puasa. Jangan ngomong kata kasar. Nah, kan mama. Aduh, golet. Kalah. Ya, tapi ya overall emang enak banget main game di Huawei Mate 40 Pro. Meskipun gue di posisi ketiga, ya nggak apa-apa. Tapi secara overall gue seneng banget tombol LR button setup ini. LR button ini ala-ala air triggers di ROG Phone. Ngebantu banget buat kalian yang suka main game-game macam ini. Jadi asyik buat dimainkan. PW banget, dan lihat grafis rata kanan aja lancarnya, Memang di sini nggak ada FPS counter, jadi gua nggak tahu kita game ini tuh ditampilkan di berapa FPS, tapi seenggaknya gua main game tadi itu lancar banget, nggak ada kendala, nggak ada nge-lag sama sekali. Poin lainnya yang gue temukan selama gue review Huawei Mate 40 Pro adalah baterainya, sob. Baterai dari smartphone ini tuh asli kencang ngecasnya, dan daya tahannya juga cukup lama. Jadi baterai dari Huawei Mate 40 Pro ini kan kapasitasnya 4400 mAh, tapi dia ngedukung juga fast charging 66 watt via kabel. Dan fast chargingnya, adapter chargingnya udah dikasih dalam paket pembelian, gak pelit ya. GG sih ini. Ngecasnya sob, dari 5% sampai penuh cuman butuh waktu 42 menit aja. Kurang dari sejam. Kalau misalnya kalian ngecas, hitunglah abis sahur, subuh, ngecas, terus tidur bentar sebelum berangkat kerja, udah penuh lagi. Nggak perlu nunggu waktu lama buat ngecas baterai segede 4400 mAh. Cukup 42 menit aja. Sementara untuk daya tahannya, selama gue pakai untuk daily driver, smartphone ini bisa bertahan dengan screen on time sekitar 7 jam, itu bisa bertahan lebih dari 14 jam. Jadi ya kalau estimasi kalian full kerja gitu ya 8 jam, ya masih cukup, nggak perlu ngecas gitu ya di kantor, masih cukup buat bisa sampai rumah tuh masih nyisa baterainya sekitar 5%. Sementara untuk pengujian gue pakai PC Mark,
perolehan waktu yang didapat oleh smartphone ini adalah 10 jam 59 menit dengan baterai tersisa 18%. Jadi ya, itu pun cukup awet, cukup daya tahannya cukup bagus untuk sebuah smartphone dengan baterai 4400 mAh. Dan ingat, dia flagship. Pastinya powerful, kinerjanya lebih gede, dan butuh daya yang lebih gede juga. Poin penting yang harus kalian tahu sebelum beli Huawei Mate 40 Pro, dan ini pun gua rasakan selama nge-review, sistem operasinya sob. Sistem operasi dari Huawei ini memang tetap Android, tapi AOSP atau Android Open Source Project. Basisnya bukan JMS, tapi HMS, jadi Huawei Mobile Service. Dan sama halnya dengan review gua di Huawei Mate 30 Pro, ribet pakai Android basisnya HMS. Karena ya pertama, gua udah Google-centric gitu. Aplikasi-aplikasi yang gue pakai itu udah basicnya udah GMS, WhatsApp, Line, Gmail, dan lain sebagainya. Google Maps, Gojek, Grab, itu pakai basisnya GMS layanannya. Dan HMS ini ya kekurangannya ya ekosistem aplikasinya nggak sebanyak Google Play Store. Di app gallery-nya Huawei itu nggak banyak aplikasi populer yang ada di Google Play Store ada di app gallery. Jadi nggak banyak banget aplikasi populer di sana yang biasa gue gunakan. WhatsApp aja nggak ada. Jadi gue harus download APK, dan itu ya rentan kalau APK tuh. Untungnya ada fitur namanya Peta Search yang bisa ngebantu gue buat nyari aplikasi yang nggak ada di app gallery. Cuman Peta Search yang ngasih rekomendasi situs APK. Jadi kalau misalnya kalian download WhatsApp via Peta Search, ya downloadnya APK dan install manual. Termasuk aplikasi-aplikasi lainnya yang nggak ada di Huawei Mate 40 Pro ataupun yang nggak ada di app gallery. Ya kalau APK ya memang lebih rentan sih kalau menurut gua daripada download langsung di Google Play Store. Karena menurut gua kita nggak tahu apakah situs yang direkomendasikan oleh Peta Search itu benar-benar aman apa enggak. Meskipun sistem Peta Search sendiri mengklaim kalau situs yang sistem rekomendasikan itu pasti aman, tapi kan kita nggak tahu apakah file APK yang kita download itu udah diinjek malware, adware, dan lain sebagainya atau enggak. Jadi ya sebenarnya resiko tersendiri sih pakai Android basisnya HMS. Cuman ada beberapa tips yang bisa kalian coba buat memasukkan berbagai aplikasi basisnya Google ke Huawei Mate 40 Pro bila kalian beli HP ini gitu ya. Pertama, kita bisa pakai fitur Phone Clone namanya, aplikasi Phone Clone. Jadi aplikasi itu tuh memindahkan aplikasi atau game di smartphone Android lama kalian ke Huawei Mate 40 Pro. Berbagai aplikasi bisa masuk ke sini, kecuali aplikasi dari Google. Cuman aplikasi-aplikasi yang nggak ada di app gallery pun masuk. Kayak game, terus juga aplikasi chatting, dan lain sebagainya. Dan data-datanya juga udah langsung kepindah di sini. Jadi kalian nggak usah download lagi, jadi aman. Paling ya nggak ada aplikasi Google aja gitu ya. Nah, cara kedua bisa pakai virtual machine. Namanya G-Space. G-Space itu ada di app gallery. Jadi tersedia secara gratis, cuman ya ada iklannya aja. Nah, G-Space ini adalah aplikasi virtual machine yang memungkinkan pengguna Android AOSP ataupun basisnya HMS untuk menggunakan aplikasi berbasis GMS alias Google Mobile Service. Jadi ketika kita udah download G-Space, kita download, kasih permission dan lain sebagainya, dan kita tinggal download berbagai aplikasi populer via Google Play Store. Jadi ada Google Play Store di G-Space juga. Kita bisa download Google Maps, YouTube, Gmail, dan lain sebagainya. Dan semua aplikasi berbasis GMS jalan di sini. Gojek, Grab, WhatsApp, backup restore chatting juga bisa. Line, backup restore chatting bisa. Pokoknya aplikasi populer yang ada di Android normal itu bisa jalan di G-Space. Cuman kekurangannya ya tadi, pertama banyak iklan, kedua ada delay, jadi lumayan bikin berat, dan ketiga kalau misalnya kalian tutup aplikasi G-Space-nya, notifikasi dari WhatsApp ataupun aplikasi lain yang tersimpan di virtual machine itu nggak bakal muncul, jadi harus nunggu G-Space aktif lagi.
Gitu aja. Nah, poin pamungkas yang harus kalian tahu soal Huawei Mate 40 Pro adalah kamera. Kamera bisa dibilang jadi salah satu fitur jagoan yang diusung oleh smartphone ini. Kamera utama misalnya. Smartphone ini udah pakai kamera utama dengan sensor 50 megapiksel. Cuma sayangnya nggak ada OIS di sini atau Optical Image Stabilization. Padahal smartphone flagship di kelasnya udah pakai kamera utama dengan OIS. Terus ada kamera ultrawide 20 megapiksel dan kamera telefoto dengan skema periskop 12 megapiksel yang udah dibantu juga dengan adanya OIS atau Optical Image Stabilization dan sensor laser buat mempertajam fokusnya atau detail objek dari gambar yang kita tangkap. Sementara untuk kamera depan ada kamera selfie 13 megapiksel dan juga lensa 3D TOF untuk membantu kita buat ngambil foto selfie potret alias bokeh. Secara keseluruhan memang kamera Huawei Mate 40 Pro menghasilkan foto yang menakjubkan menurut gua. Bidikan gambarnya tuh bagus banget, detailnya bagus, warnanya berkualitas, rentang dinamisnya atau dynamic range-nya juga luas. Ditambah lagi dengan adanya fitur berbasis AI, namanya Master AI yang bisa mengatur komposisi kamera sesuai pengambilan gambar yang kita lakukan. Jadi misalnya kita gambar landscape, ya AI-nya bakal ngeset landscape, terus gambar misalnya sunset, dan lain sebagainya. Jadi perpaduan hardware dan software di kamera Huawei Mate 40 Pro mah udah gini tah. Udah jempol pokoknya. Nah, bahas soal videonya sedikit. Untuk video, jadi Huawei Mate 40 Pro bisa merekam gambar sampai 4K di 60 fps dan ada fitur steady shot dan juga tracking shot di sini untuk mengikuti objek gambar saat kita mengambil video. Tapi pas fitur tersebut diaktifkan, salah satunya pengambilan video cuma maksimal di Full HD atau HD di 30 fps aja, 4K-nya nggak bisa. Menariknya ada fitur namanya Story Creator di sini. Nah, fitur Story Creator tuh mengingatkan gua sama fitur Director View-nya Samsung Galaxy S21 Ultra. Tapi Story Creator di sini lebih epic sih fiturnya ya. Karena kita disediakan template-template untuk bisa mengambil video sinematik, bisa landscape ataupun potret. Dan kita dipandu untuk mengambil video sinematik tersebut. Apalagi ada juga latar belakang musik yang bikin video hasil tangkapan kita tuh jauh lebih menarik. Jadi ada beberapa efek template yang bisa kita pakai. Dan kalau kurang, kita bisa download juga templatenya di App Gallery. Jadi lengkaplah fitur kamera dari smartphone ini. Setelah gue membahas beberapa poin penting yang gue temukan di Huawei Mate 40 Pro selama gue review smartphone ini dan dijadikan daily driver, kesimpulannya ya satu sebenarnya smartphone ini. Smartphone ini tuh pantas untuk dibeli buat kalian yang pinter ngoprek. Kenapa harus pinter ngoprek? Karena problem utama di Huawei Mate 40 Pro adalah Android HMS-nya. Buat pengguna awam, pengguna seperti biasa gitu ya, yang udah biasa pakai smartphone Android basisnya Google, tentu sangat dimudahkan untuk menginstal berbagai aplikasi, menggunakan berbagai aplikasi, backup restore, fitur, dan lain-lain. Udah lengkap lah, pokoknya gampang banget, nggak ada kendala. Tapi sayangnya pas gua pakai Huawei Mate 40 Pro ini berbasis HMS, banyak kendala yang gue temukan. Menginstal aplikasi susah gitu ya, aplikasi populernya di App Gallery nggak ada. Kalaupun ada, ya APK kita downloadnya. Ekosistem games di App Gallery masih dikit. Ada beberapa game populer kayak Free Fire di situ, tapi ya game-game populer lainnya kayak PUBG, CODM, Genshin Impact apalagi nggak ada di sini di App Gallery. Terus juga ketiga, kita nggak bisa lagi pakai tools routing ataupun tools yang inject GMS di Huawei Mate 40 Pro ataupun smartphone Huawei berbasis MIUI 11 gitu ya. Apalagi basisnya HMS karena banyak error, banyak bugs di sana, apalagi bugsnya notifikasi yang terus memunculkan pesan error kalau ini tuh nggak aman dari Google notifikasinya, dan itu ngeganggu banget. Makanya kenapa butuh orang yang pinter ngoprek untuk pakai smartphone ini, karena ya memang ada beberapa tools cuman ribet,
buat memungkinkan kita agar nyaman pakai smartphone ini. Salah satunya adalah G-Space Virtual Machine yang gue temukan di App Gallery. Jadi harus sabar-sabar aja sih pakai Huawei Mate 40 Pro karena ya sistem operasinya pertama yang masih terbatas, nggak seluas, nggak sebebas Google Play Store ataupun sistem operasi Android berbasis GMS. Cuman untungnya Huawei Mate 40 Pro adalah salah satu smartphone flagship paket lengkap menurut gua. Performanya udah bagus banget. Wah, ngegas sih asli. Main game lancar, multitasking oke, baterai tahan lama, proses charging juga kencang, terus juga kamera. Perpaduan hardware kamera dan software besutan Huawei terus digabungkan itu menghasilkan foto dan video yang bagus. Yang kualitasnya tuh nggak ada celak sih. Susah buat nyela hasil kamera dari smartphone ini. Mau foto siang, foto malam, hasilnya bagus. Dan yang paling gue suka dari kamera smartphone ini adalah ketika kita foto sunset. Wih, warnanya sob, mantep banget. Iya, memang sampai sekarang belum ada smartphone flagship yang benar-benar sempurna. Nggak ada celak, nggak ada kekurangan sama sekali. Tapi seenggaknya Huawei udah merilis smartphone yang nyaris sempurna, andai aja Androidnya JMS. Ya, itu kesimpulan utama gua soal Huawei Mate 40 Pro. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen beli smartphone ini di tahun ini. Ya, meskipun dia diluncurin akhir tahun lalu, tapi smartphone ini masih sangat mumpuni untuk dibeli tahun ini. Apalagi harganya, kalau nggak salah, udah mulai turun terus nih. Udah mulai harga murah HP ini di toko-toko online. Jadi ya itu tadi, beberapa poin penting yang harus kalian tahu sebelum beli Huawei Mate 40 Pro. Semoga bermanfaat informasi yang gue kasih, review yang gue kasih. Gue Faisal, tetap sehat, tetap semangat, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera usai biar kita bisa melakukan berbagai hal, bercengkrama dengan teman-teman seperti sebelumnya. Selamat berpuasa buat yang menjalankan. Nun sob.